Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya hanya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Yang pertama adalah komentar dari Ibu Yunita Nurmawati. Ini yang berkomentar, maaf Pak Ridwan, mimiknya dan suaranya kok tidak mau pas ya dengan apa yang diucapkan. Ini benar ya yang dikatakan oleh Ibu Yunita Nurmawati. Saya juga sebelum saya upload video itu, saya tonton ulang dulu ya. Memang ada beberapa video saya itu benar yang dikatakan oleh Ibu Yunita itu visualnya itu ya antara yang diucapkan bibirnya berucap dengan suara yang keluar kok seperti ada lag begitu, artinya tidak pas begitu. Saya juga tidak tahu kenapa ya Bu Yunita itu kejadian seperti ini begitu, karena dulu sebelum saya menggunakan alat mic ini ya kadang-kadang terjadi juga sih, tapi jarang begitu. Namun ketika saya menggunakan alat mic ini ya, ini kan ada mic, ada juga receivernya di HP gitu kan. Itu beberapa video memang seperti tidak sinkron antara mimik dan suara dengan apa yang diucapkan seperti yang dikatakan di komentar Ibu Yunita Nurmawati. Benar, jadi Ibu Yunita ini teliti juga ya bahwa memang tidak sinkron gitu kalau beberapa video yang saya lihat seperti itu gitu. Saya juga jujur Bu Yunita tidak tahu sebabnya apa, karena saya juga gaptek ya gitu ya. Jadi apakah karena alatnya, tapi yang pasti bahwa dengan menggunakan mic ini suara saya jadi jelas gitu ya, dan tidak ada keluhan lagi dari Bapak Ibu pensiunan tentang suara yang keluar dari saya begitu. Jadi percayalah Bu Yunita ya bahwa video saya ini bukan video AI ya, karena video asli lah, tapi memang alat ini jadi timbul ada lag gitu antara visualnya, bibir yang terucap dengan kalimat yang keluar di video itu tidak sinkron begitu. Nih itu. Ya, jadi ini asli lah ya. Sakit saya tadi di bibir pipi. Nah, itu bercanda aja Bu ya, Bu Nita, Bu Yon. Selanjutnya ini komentar dari Bapak Robi Sutara ya. Ini pertanyaannya, maaf Pak Ridwan, sejak kapan dana beras itu ada? Kok saya belum cek? Jadi Pak Robi Sutara ini mungkin tidak menyadari ada tunjangan beras begitu ya. Nah ini saya jadi semenjak saya jadi PNS ya sekitar tahun 1988 itu udah dapat tunjangan beras. Namun waktu itu saya ingat saya ya, tunjangan berasnya itu berupa barang, artinya berupa beras gitu, 10 kilo gitu. Nah, namun karena ada koperasi di kantor itu bisa ditukar tuh, artinya koperasi menetapkan harga beras itu sekian, begitu kalau ada yang mau bawa berasnya silahkan ya dari kantor. Namun juga kalau mau diuangkan bisa dibayar oleh koperasi, sekilonya berapa gitu kalau nggak salah waktu itu. Jadi semenjak saya jadi PNS tahun 1988 juga sudah ada Pak Robi itu ya, tunjangan beras ini ternyata dikuatkan juga nih oleh komentar dari Ibu Diah Juniarti ya. Ini beliau pensiunan PNS ya dari Kementerian Perdagangan RI ya, itu tahun 2018. Ini beliau Ibu Diah Juniarti berkomentar ya, memberikan komentar, menambah informasi ya. Bisa jadi ada sejak tahun 1982 karena regulasinya ada sejak tahun 1982, yaitu Kepres nomor 9 tahun 1982 ya. Nah ini jadi tambahan informasi dari Ibu Diah Juniarti tentang tunjangan beras yang ada regulasinya sejak tahun 1982 ya. Itu ada kepresnya nomor 9 tahun 1982. Terima kasih sekali ya Ibu Dia Juniarti ini membantu saya dan membantu kita semua lah ya pensiunan. Ternyata ada kepresnya tentang tunjangan beras ya gitu. Lalu dari pertanyaan Bapak Hojin Bima,
nggak ada tunjangan beras janda duda nih, lalu dari Ibu Fatmawarni Sipahutar ya, ini juga berkaitan dengan komentar dari Bapak Hojin Bima ya, itu uh, yang dapat tunjangan beras itu siapa saja ya, yaitu saya janda TNI, saya pensiunan guru, apa ada tunjangan beras untuk saya begitu ya, itu juga pertanyaannya sama ya dengan Bapak Hojin Bima gitu. Nah jujur mengenai peraturan-peraturan ini Bapak Ibu pensiunan saya banyak belum tahunya ya, karena saya juga kan seperti yang Bapak Kamaludin bilang tuh ya, bahwa Ridwan itu ya cuma pensiunan PNS biasa aja gitu. Saya memang baru pensiun 2 tahun lebih lah ya, pensiunan PNS begitu, dan juga itu pada saat aktif kerja juga lebih pada bidang teknis ya, jadi bukan bidang peraturan-peraturan gitu. Nah ini namun kalau saya lihat di Google begitu ya, ini tunjangan beras atau tunjangan pangan untuk pensiunan janda atau duda pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok dan tunjangan pangan. Ini berikut adalah poin-poin penting mengenai peraturan dan ketentuannya. Dasar aturannya, ya tunjangan beras itu, pembayaran tunjangan beras ini merupakan bagian dari komponen gaji pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pensiun pokok dan tunjangan pangan. Ini sering diperbaharui dalam peraturan Menteri Keuangan terkait gaji ke-13 atau THR. Besaran tunjangan, pensiunan janda atau duda PNS menerima tunjangan pangan atau beras dalam bentuk uang senilai 10 kg beras per bulan. Nominal uangnya, tunjangan beras yang dikonversi dalam bentuk uang ditetapkan 7.242 per kilogramnya, jadi 7.242 rupiah per kilogramnya itu artinya nominal yang ditransfer adalah sebesar 72.420 rupiah untuk yang per bulannya itu ya. Ketentuan tunjangan ini termasuk dalam gaji pokok pensiun PNS dan dibayarkan setiap awal bulan ya. Peraturan terkini yang sering merujuk pada tunjangan ini adalah peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian gaji ke-13 dan THR. Seperti peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 itu contohnya ya. Saya juga download ternyata peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2024 ini banyak banget peraturan-peraturannya ya, itu bisa dilihat sendiri lah seperti itu. Namun dari pertanyaan itu kalau dari Google ini ya, itu maksudnya pensiunan janda dan duda itu menerima tunjangan beras atau pangan yang sama ya 10 kg dan dalam bentuk uang gitu. Jadi dalam bentuk uang 72.420 rupiah per bulannya, karena per kilonya dihargakan 7.242 rupiah per kilogram gitu ya. Untuk pertanyaan dari Bapak Hojin Bima dan Ibu Fatmawarni Sipahutar ya. Itu seperti. Nah bagi Bapak Ibu pensiunan lain yang lebih mengetahui tentang hal ini ya, silahkan tambahkan komentar ya di kolom komentar begitu, untuk membantu teman-teman kita juga ya, yang Bapak Ibu pensiunan yang janda duda begitu, seperti itu. Lalu ada komentar dari Bapak Asmunan, itu saran ya, ini saran aja dari Bapak Asmunan. Saran kita jadikan saja ini menjadi grup pensiunan Nusantara sebagai wadah silaturahmi ya. Itu silakan saja ya kalau di kolom komentar di channel saya ini yang membahas tentang pensiunan, kalau mau buat silaturahmi Bapak Ibu pensiunan, monggo silakan saja ya, silakan saja. Nah, terus Ibu Kaisa Natanegara ini ya, mohon dibahas juga tunjangan anak yang hanya 2%, sangat kecil dan tidak masuk akal. Ini mohon maaf ya Ibu Kaisa, ini saya tidak janji ya, karena memang yang saya tahu memang tunjangan istri atau suami 10% dan tunjangan anak itu 2% gitu. Ini menurut Ibu Kaisa Natanegara ini kecil dan tidak masuk akal. Lalu Bapak Ketut Mendakorda ya, ini menurut dia belum ada ya Pak PP yang baru yang menggantikan PP nomor 8 tahun 2024. Jadi kapan kenaikannya dan berapa persen kenaikannya? Iya Pak Ketut Mendakorda, memang belum ada peraturan pemerintah atau PP yang baru ya tentang kenaikan gaji yang menggantikan
PP nomor 8 tahun 2024. Jadi kita tidak tahu kapan itu kenaikan gaji ya, karena memang belum ada, dan juga tentu belum persentasenya belum tahu ya, karena memang kan PP-nya aja belum ada begitu. Lalu komentar dari Ibu Mawarini Rini ya, betul Pak Ridwan, tidak ada kenaikan 12%, tidak ada raperan, tidak ada tambahan 500 yang katanya kemarin ada dibohongi terus. Pensiunan sakit hati nih Pak. Ya Ibu Mawarini ya, memang ya hati-hatilah ya, artinya perlu teliti gitu tentang berita kenaikan gaji, tentang rapelan, begitu tentang tambahan gaji gitu ya, itu jangan langsung dipercaya ya untuk yang informasi-informasi tersebut ya. Itu untuk Ibu Mawarini. Nah itu ya dari Bapak Ibu pensiunan ya, komentar dari beberapa teman kita Bapak Ibu pensiunan. Seperti yang saya bilang bahwa saya juga banyak kekurangannya ya, saya baru pensiun juga baru 2 tahun lebih. Tentunya saya lihat juga banyak yang lebih senior dari saya, ini 30% penonton konten pensiunan saya itu umurnya ya 65 tahun ke atas gitu. Jadi banyak yang lebih senior dari saya dan tentunya pengetahuannya lebih banyak daripada saya gitu ya. Silakan memberikan saran-saran ya untuk kita semua lah ya Bapak Ibu pensiunan seperti itu. Lalu ini seperti biasa ya, ini ada tambahan lagi ya Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri ya. Ini sampai yang terakhir ada 423 orang Bapak Ibu pensiunan yang sudah memperkenalkan diri begitu. Ini saya bacakan bagi Bapak Ibu pensiunan yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya ya. Jadi yang memperkenalkan diri ya yang terakhir itu Bapak Karnawi. Beliau tinggal di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tulung Selapan ya, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Lalu ada juga ini akunnya ya, kontak sepakat 018, itu tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Ibu Waji Yani di Pasuruan, Jawa Timur. Bapak Franciscus KB itu dari Flores, NTT. Lalu Bapak Ronggo Sumantri dari Tuban, Jawa Timur. Ibu Siti Juwariah itu pensiunan tahun 2021. Ibu Tintin Sumiartini itu berumur 65 tahun. Ibu Hayaniwati dari Bandar Lampung itu pensiunan guru SMP Negeri Bandar Lampung ya. Ibu Hayaniwati saya pernah tinggal 5 tahun di Kota Bandar Lampung dan salah satu anak saya pernah sekolah di SMP Negeri 4 Kota Bandar Lampung ya, Ibu Hayaniwati. Lalu ada akun Santi memperkenalkan diri Bapak Suherman itu pensiunan tahun 2021. Bapak Boy Juan itu dari Papua. Bapak Petrus Ide ya dari Kalimantan Utara. Bapak Silas Layang dari Kalimantan Barat. Ibu Diah Juniarti di Jakarta ya, tinggal di Jakarta. Itu pensiunan PNS Kementerian Perdagangan RI tahun 2018. Dan yang terakhir adalah Bapak Mistur Al-Iman itu dari Jawa Timur ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.